Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Seorang satpam di Merauke ditemukan tewas di tengah jalan. Berkomplot untuk mengedarkan sabu-sabu di Mimika, 2 pengedar kembali diringkus polisi. Puluhan jurnalis di Merauke turun ke jalan merayakan Hari Pers. Isak tangis keluarga korban pecah ketika mengetahui Isak ditemukan tewas di tengah jalan Doremkai, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Senin kemarin. Diduga Isak dibunuh saat pulang dari kantor MRP, Papua Selatan. Setelah 1 jam, jasad Isak akhirnya dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Seperti apa terkait dengan kasus temu mayat ini, Pak? Jadi untuk saat ini belum diketahui penyebab kematiannya, Pak. Ini kami akan bawa ke rumah sakit untuk dilakukan tes. Belum diketahui. Untuk penyebab kematian kami belum diketahui. Ada ditemukan tanda-tanda kekerasan, Pak? Itu yang kami belum ketahui, nanti biar dokter yang menjelaskan nanti isunya. Polisi belum dapat menyimpulkan penyebab kematian Isak karena harus menunggu hasil autopsi dari rumah sakit. Keluarga korban diminta bersabar karena polisi masih menyelidiki kasus kematian Satpam Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan itu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Reserse Narkotika Polres Mimika, Papua Tengah kembali menangkap 3 pemuda yang diduga mengedarkan sabu-sabu. Kasus ini berawal dari ditangkapnya salah satu tersangka di depan kantor jasa pengiriman paket di Jalan Hasanuddin pada hari Kamis pekan lalu. Dari pengakuan tersangka, polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan menangkap Adi yang diduga akan menerima sabu-sabu tersebut. Polisi juga meringkus satu lagi rekan dari kedua tersangka berinisial M di Jalan Poros SP5 pada hari yang sama, ketika tersangka M akan mengedarkan sabu-sabu. 3 tersangka yaitu ditetapkan sebagai pasal, yaitu diterapkan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2, yaitu ancaman kurang lebih 6 sampai 12 tahun. Untuk barangnya yang kita ketahui ini bahwa barang dikirim dari luar Timika, yaitu dari Kendari. Barangnya dikirim dari Kendari. Ketiga pelaku terancam pidana karena melanggar Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Musim hujan yang saat ini terjadi di Merauke, Papua Selatan, tentu dimanfaatkan tamu tak diundang alias pencuri. Sejumlah kasus pencurian yang terjadi di Merauke saat ini dilakukan pencuri saat hujan turun. Pencuri kerap kali memanfaatkan terlelapnya warga. Kepolisian Merauke mengimbau warga mewaspadai pencuri dengan memeriksa sistem pengamanan atau penguncian pintu rumah sebelum bepergian atau beristirahat. Disarankan kepada kita semuanya untuk selalu waspada. Biasanya di musim hujan akan terjadi kenaikan tren terhadap kasus kejahatan, terutama adalah pencurian. Oleh sebab itu kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam hal ini untuk menjaga barang milik kita bersama. Kemudian saat ini memang Satuan Samapta Polres Merauke telah meningkatkan volume patroli untuk mengamankan wilayah Merauke dan sekitarnya. Sejak awal Januari, Polres Merauke sudah menangani belasan kasus pencurian dan itu merupakan jumlah yang tergolong tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jurnalis dari berbagai media di Merauke, Papua Selatan turun ke jalan membagikan coklat dan kopi bagi pengendara di Tugu Libra, Merauke, Papua Selatan dalam rangka Hari Pers yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2025.
Kegiatan bagi-bagi coklat dan kopi untuk memberikan kesan baik warga di Merauke terkait tugas jurnalis yang keras dan kerap berbenturan dengan kepentingan politik dan kriminal. Warga berharap jurnalis di Merauke tetap bekerja independen dan mengabarkan informasi yang benar dan sesuai fakta. Mudah-mudahan ya tambah sukses, tambah jaya. Semoga pers selalu jaya, selalu diberikan kesehatan yang baik. Sementara itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 pada tahun ini dan menyampaikan berbagai pesan, termasuk soal dukungan pada kebebasan pers dan waspada berita hoaks. Prabowo mengatakan pers telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Pers yang profesional dan punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa. Dia mengingatkan pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Selama 8 dekade ini, pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia. Saya apresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, dan insan pers dan media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Prabowo juga berharap pers setia pada cita-cita pendiri Indonesia, Pancasila, serta terlibat dalam seluruh pembangunan bangsa dan berkomitmen pada NKRI. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, saat ini rutin melaksanakan pemeriksaan serta screening penyakit malaria dan DBD di setiap puskesmas di Kabupaten Mimika. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra, 70% penderita malaria di daerah tersebut tidak memiliki gejala. Oleh karena itu, ia meminta warga segera datang ke puskesmas untuk memeriksakan diri. Tahun ini kita akan memperbanyak lagi untuk testing dengan cara strateginya membuka-buka pos pelayanan. Minggu depan kami akan mulai evaluasi supaya mendekatkan pos-pos pelayanan ini dengan masyarakat supaya masyarakat tidak ada di puskesmas menumpuk. Khusus untuk malaria, jangan sampai masyarakat menumpuk di puskesmas, apalagi kalau kita lihat kondisi situasi awal tahun biasanya itu ada DBD. Nah, langkah apa yang sudah kami lakukan sejak tanggal 9 Januari sampai pagi ini, teman-teman di Puskesmas Mapur Jaya, Puskesmas Pasar Sentral, Puskesmas dalam kota itu mereka melakukan penyemprotan di sekolah-sekolah. Kabupaten Mimika merupakan daerah endemis. Pada tahun lalu jumlah kasus malaria di Kabupaten Mimika menurun dari 32% menjadi 28%. Untuk menekan angka kasus malaria, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika akan memperbanyak pos pelayanan kesehatan agar bisa menjangkau masyarakat. Sedangkan untuk pencegahan demam berdarah, Dinas Kesehatan akan mengerahkan petugas kesehatan untuk gencar pengasapan di sekolah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. HUT Merauke yang jatuh pada tanggal 12 Februari 2025 diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan untuk menghibur masyarakat. Panitia HUT kembali menggelar kegiatan pameran UMKM yang diselenggarakan di Jalan Brawijaya Merauke di depan kantor Bupati Merauke. Pameran UMKM diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM di Merauke. Pelaku UMKM berharap pameran ini bisa memberikan banyak informasi dan masukan bagi pelaku UMKM dan produk mereka bisa laku terjual di ajang pameran ini. Produk Anda ini dibuat sendiri ya? Ya, dibuat sendiri. Dari kampung mana? Tuasu. Nah, ada apa saja yang di sini? Yang ada itu sarang semut sama minyak kayu putih sama minyak kemiri. Minyak kemiri. Itu olahan sendiri ya? Ya, olahan Alam sendiri. apa-apa harapan Anda ke depan? Ya,
mudah-mudahan punya jualan ini semua bisa berlaku. Oh gitu ya. Dan sering dilakukan ya, boleh ya? Ya, Jarang dilakukan pemeliharaan seperti jarang ya? jarang. Jadi maunya seperti dapat dilakukan setiap saat ya? Iya. Olahan produk lokal semua ya? Iya. Buatan warga ya? Iya. Apa saja yang dijual ini waktu yang diperlihatkan juga? Minyak kemiri, minyak bawang merah, kerupuk, Semua ya ada ya? sarang semut, Sarang semut. Ini kalau dijual ini paling rendah harga berapa ini Bu Agnes? 30. Harga 30, gitu. Pelaku UMKM berharap pemerintah lebih sering menggelar pameran untuk membantu UMKM di Merauke agar bisa berkembang dan bersaing. Selama ini, tidak sedikit pelaku UMKM mengeluh karena produk mereka tidak laku di pasaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan UMKM di kota Jayapura berpartisipasi memeriahkan Festival Imlek yang digelar komunitas Tionghoa Papua di lapangan PTC Entrop selama sepekan. Selain melibatkan puluhan UMKM, Festival Imlek juga menampilkan atraksi barongsai. Menurut Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Evert Merauje, pameran UMKM di Festival Imlek diharapkan bisa meningkatkan pendapatan dan perekonomian daerah. Semoga tahun baru Imlek ini membawa kebahagiaan, kedamaian, kesehatan, serta kemakmuran bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Imlek sebagai salah satu perayaan penting dalam upaya masyarakat Tionghoa memiliki makna yang sangat dalam, bahkan lebih dari sekedar tradisi. Imlek adalah simbol harapan baru, penyegaran, semangat, dan kesempatan untuk mempererat hubungan antar sesama, khususnya dalam komunitas Tionghoa yang multikultural di kota Jayapura. Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Papua, Ishak Montolalo, mengatakan Festival Imlek bisa memperkenalkan budaya Tionghoa kepada masyarakat luas serta meningkatkan pendapatan ekonomi lokal. Seperti kita ketahui dan kita sudah saksikan di dalam perayaan Tahun Baru Imlek ini, tadi ada barongsai, ada liong. Ini semua adalah merupakan pendamping yang melengkapi perayaan itu sehingga suasana ini bisa menjadi marak dan gembira. Harapan kami, generasi muda yang akan meneruskan semua usaha dan upaya ini, tetap semangat. Pemkot Jayapura selama ini mendukung seluruh perayaan keagamaan yang diselenggarakan masyarakat karena Port Numbai merupakan salah satu kota dengan penduduk yang beragam. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. BKPSDM Provinsi Papua Selatan kembali menunda pengumuman hasil tes CPNS di lingkungan Provinsi Papua Selatan yang rencana sebelumnya akan diumumkan pada akhir Januari lalu. Kepala Badan BKPSDM Pemprov Papua Selatan Albert Trapami mengatakan penundaan ini terjadi karena tim teknis dari BKI Nasional masih melakukan inventarisasi terkait peserta tes CPNS yang khusus diperuntukkan bagi orang asli Papua yang ada di Provinsi Papua Selatan. Penundaan tersebut disebabkan karena dari hasil pemantauan kami berdasarkan laporan masyarakat, di mana setelah dilihat hasil seleksi kemampuan dasar, ada beberapa pelamar yang disinyalir bukan orang asli Papua. Sehingga kami berdiskusi dengan MRP dan MRP sudah membuat berita acara. Dari hasil laporan masyarakat tersebut, ada MRP mengeluarkan berita acara kurang lebih 6 orang yang dinyatakan bukan orang asli Papua. Albert menambahkan, jika seluruh hal teknis dari BKN selesai, maka pihaknya akan mengumumkan hasil tes CPNS. Ia juga meminta seluruh peserta CPNS bersabar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.